Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Raudhatul Jannah yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali kajian kitab Matan Abu Syuja, di mana kitab ini menjelaskan tentang fikih yang berkaitan dengan madhab Syafi'i. Ya. Dan bagi teman-teman yang baru datang, izin saya menyampaikan sedikit bahwa yang namanya fikih, ilmu fikih itu adalah ilmu yang di dalamnya banyak sekali perbedaan pendapat, ya. Maka sikap kita dalam melihat, memahami, mencerna ilmu fikih ini perlu kita bijak, ya. Kalaupun misalnya ada perbedaan sedikit dengan apa yang kita yakini, maka ambil yang kita yakini dan tidak perlu mencela apa yang orang lain yakini. Karena masalahnya ada di masalah fikih, di mana para ulama saja zaman dulu kala mereka berbeda pendapat. Berbeda kalau masalah akidah. Masalah akidah itu tidak ada perbedaan pendapat. Akidah kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini insyaallah kita akan mengambil faslun baru. Ya, terakhir kemarin teman-teman wa man ajaza anil qiyami fil fardhah sudah. Barang siapa yang dia tidak sanggup untuk berdiri, maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Itu sudah belum? Sudah. Berarti ini faslun baru ya. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Faslun. Apa artinya faslun? Baik. Ganti bab. Wal matruku minas salati thalathatu asya'a. Fardun wa sunnatun wa hay'atun. Kata mu'alif bahwa sesuatu yang ditinggalkan dalam sholat itu ada 3 macamnya. Yang pertama adalah fardun, yang wajib. Coba saya mau tanya ibu-ibu, yang namanya wajib dalam madhab Syafi'i itu biasanya disamakan dengan rukun. Ya. Jadi dalam sholat itu ada yang sunnah, ada yang wajib, atau ada yang rukun. Tetapi kalau kita membahas dan pembahasan fikih ada di madhab Ahmad, maka yang namanya wajib dan rukun itu dibedakan. Apa bedanya? Wajib itu adalah sesuatu yang dikerjakan sebelum misalnya sebelum sholat, ya, yang dikerjakan di luar, ya. Misal contoh, ibu-ibu yang wajib, contoh misalnya dalam sholat, berarti yang wajib misalnya apa ibu-ibu? Belum masuk ke sholatnya, wudu, terus niat ada 2 pendapat, niat ada yang bilang sudah masuk, ya rukun, niat ada yang belum, selain niat. Contoh yang wajib wudu, oke. Terus apa misalnya berdiri bagi yang mampu, ya itu kan wajib. Ya. Tapi kalau rukun itu sudah masuk ke dalam. Misalnya membaca surah Al-Fatihah, itu rukun. Nah, kalau kita belajar tentang madhab Syafi'i ini, maka kata mereka yang namanya wajib itu bagian dari rukun. Bisa dipahami enggak? Jadi istilahnya tuh udah beda. Ya, istilahnya sudah beda. Baik. Dan yang kedua sunnah. Sunnah di sini dibagi 2 ibu-ibu. Di sini wa sunnatun wa hay'atun, itu dua-duanya sunnah. Dan dalam madhab Syafi'i yang namanya sunnah dibagi menjadi 2. Ada sunnah abad, ada sunnah hay'at.
Nanti kalau kita belajar lebih dalam madhab Imam Syafi'i itu, dalam madhab Syafi'i itu sunnah ada dua, dibagi dua. Ada sunnah abad, ada sunnah hay'ah. Baik, sunnah abad. Apa itu sunnah abad? Ini pertama kita pelajari dulu sunnah abad. Nanti insyaallah kita akan belajar tentang sunnah hay'at. Ya. Baik. Disebutkan wa abghadus salat fi istilahi Syafi'i hiya sunanul lati tajbiru bisujudis syahwi wa hiya al-qunutu fi subhi aw fi witri wa nisfu ramadhan fi nisfi ramadhan wal qiyam lah wat tashahhudil awwal wa qu'udah was salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa sunnah abad ini adalah sunnah yang mana dia di sini la ya'udu 'alaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Sunnah-sunnah yang masuk sunnah abad yaitu tasyahud awal. Tasyahud awal. Yang kedua adalah duduk di tasyahud awal. Kalau yang pertama tadi bacaannya. Yang kedua duduknya. Karena dalam madzhab Syafi'i itu dibedakan antara bacaan dan gerakan. Jadi yang pertama tasyahud bacaannya. Ya tahiyatul mubarakatus salawat. Yang kedua adalah duduknya, gerakannya. Yang ketiga adalah kunut subuh. Dalam madzhab Syafi'i kunut subuh ini termasuk dalam sunnah abad. Dan yang keempat adalah kunut witir dalam salat tarawih di bulan Ramadan. Yang kelima, salawat untuk Nabi di dalam tasyahud awal. Dan yang keenam adalah salawat untuk Nabi dalam tasyahud akhir. Ada berapa ibu-ibu? Ada 6. Dan sunnah abad ini ibu-ibu diambil dari kata ab'adhan, ba'd. Sunnah abad ini adalah artinya kalau dalam bahasa Arab itu ba'd. Ba'd itu bagian. وسميت أبعاضا لأنها لما تأكدت بالجبر بالسجود أشبهت الأبعاض الحقيقية وهي الأركان وما عداها من السنن يسمى هيئات لا تجبر بسجود الشهو ولا يشرع لها. Jadi gini, kenapa disebut sunnah ab'ad? Karena ini bagian. Kenapa kok disebut bagian? Kata yang mempelajari madzhab Syafi'i maksudnya adalah sunnah-sunnah ini yang tadi sunnah ab'ad itu ada 6 ya. Itu kalau kita lupa untuk mengerjakannya maka kita harus menggantinya dengan sujud sahwi. Dan itu mirip dengan kewajiban yang ada di dalam sholat. Ya, nanti kalau sunnah hayat enggak. Sunnah hayat itu tidak perlu sujud sahwi. Nanti saya jelaskan apa perbedaan antara sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Ya, jadi sunnah ab'ad ini ibu-ibu kalau kita tinggalkan yang tadi 6 bagian ini, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Ya, baik. Berbeda dengan sunnah hayat. Sunnah hayat ini jika kita tinggalkan maka tidak perlu sujud sahwi. Baik. Berarti perbedaannya apa Bu antara sunnah ab'ad dan sunnah hayat? Apa perbedaannya? Ya, yang pertama tadi sudah saya sebutkan. Ya, kalau sunnah ab'ad jika ditinggalkan maka dia diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Gitu kan ya, itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu, perbedaan antara sunnah ab'ad dan sunnah hayat adalah sunnah ab'ad sifatnya independen. Berdiri sendiri. Contoh, bacaan tasyahud itu kan berdiri sendiri nggih. Duduk tasyahud itu berdiri sendiri. Apalagi tadi kunut subuh itu berdiri sendiri. Tetapi sunnah hayat ini ngikut ya. Beda dengan sunnah hayat. Sunnah hayat itu tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya apa? Sunnah hayat ini contohnya adalah bacaan takbir. Allahu Akbar. Ketika kita berdiri, maka berdiri ini bagian dari apa Bu? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah berdiri dalam salat? Kita sudah pernah kemarin. Wajib. Berarti di dalam berdirinya kita untuk takbiratul ihram itu ada bacaannya mboten? Ada. Bacaannya nopo? Ibu-ibu kalau takbiratul ihram bacanya apa?
Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar ini adalah sunnah hay'ah. Bacaannya Bu, bukan berdirinya. Jadi sunnah hay'ah ini adalah sunnah yang tidak dapat berdiri sendiri kecuali dia harus dibarengi dengan salah satu rukun atau gerakan yang lain. Contoh lagi, sunnah hay'at ibu-ibu. Bacaan ruku, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yuk, bacaan ruku ini termasuk sunnah ab'ad atau sunnah hay'at? Udah pinter semua tuh, Masya Allah. Sunnah hay'at, bacaannya, wiridnya, tasbihnya, bukan rukunya. Jadi perlu kita cermati bahwa di dalam sholat itu ada gerakan, ada bacaan. Dan gerakan berbeda dengan bacaan. Paham ya di sini ya? Ya, masih loading? Masih loading. Saya kasih pertanyaan. Antum nih tak kasih pertanyaan. Kalau ada orang lagi sujud, dia bacanya gimana sujud? Ibu baca sujudnya model yang jenis apa? Ada subhana rabbiyal a'la, ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ada lagi? Dengan subhana rabbiyal a'la. Oke. Berarti bacaan sujudnya panjenengan itu masuk di dalam sunnah ab'ad atau sunnah hay'at? Ibu itu yang saya tanya. Kan beliau yang baru loading. Ulangi lagi. Teman-teman jangan jawab dulu. Saya mau tanya ke ibunya. Contoh lagi, Bu. Ada i'tidal. I'tidal itu apa, Bu? Sabar. Saya tanya ke ibunya. Napa Bu? Asmanipun sinten? Mbak Desi. Ya, silakan Bu Desi. Berarti gerakan setelah. Oke, sudah mulai nih Bu Desi. Oke, gerakan setelah ruku. Gerakan setelah ruku ada bacanya? Apa bacaannya Bu Desi? Baik. Sami Allahu liman hamidah. Bacaan i'tidal itu sunnah. Sebentar, jangan dulu jawab. Teman-teman, saya tanya ke Bu Desi. Sunnah ab'ad atau sunnah hay'ah? Bu Desi pinter, Masya Allah. Allahumma barik. Jadi sunnah hay'ah tuh dia ngikut-ngikut gitu loh. Bacaan-bacaan yang ada dalam rukun. Misalnya dia lagi sujud, gerakan sujudnya itu rukun sujudnya. Tapi di dalamnya ada bacaan yang gimana? Subhana rabbiyal a'la, maka atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka bacaannya itu adalah sunnah hay'ah. Ya. Yo, Ibu tulis. Perbedaan yang kedua, kalau sunnah ab'ad itu independen, bisa berdiri sendiri. Kalau sunnah hay'at itu tidak bisa berdiri sendiri. Oke, yang ketiga, perbedaan antara sunnah ab'ad dan sunnah hay'at. Biar lebih mudah. Sunnah ab'ad memiliki posisi khusus dalam sholat. Contoh, misalnya tasyahud. Tadi apa sunnah ab'ad? Coba ibu-ibu ada berapa tuh tadi? Dibuka lagi. Ada 6. Ini kayaknya ibu-ibu yang ikut pengajian lagi senam otak ini ya. Ada 6. Baik, sunnah ab'ad adalah yang memiliki posisi khusus dalam sholat. Tidak mengikuti yang lain. Contoh, tadi apa? Tasyahud awal. Gitu kan ya? Tasyahud awal tuh berarti apanya? Tadi bacaan dan gerakannya, gitu kan ya? Itu milik sunnah ab'ad. Berarti bacaan tasyahud awal bukan sunnah hay'at menurut mazhab Syafi'i. Karena bagian dari tasyahud itu semuanya adalah sunnah ab'ad. Baik gerakannya ataupun bacaannya. Berarti selain tasyahud awal, selain salawat di tasyahud awal dan akhir, maka bacaan seperti yang ada dalam sujud, yang ada dalam ruku, takbiratul ihram, itu semuanya kalau mazhab Syafi'i termasuk bagian dari sunnah hay'at. Jadi selain 6 ini loh Bu, bacaan-bacaan selain 6 poin yang tadi ibu-ibu tulis dalam sunnah ab'ad, kayak kunut gitu-gitu ya. Selain itu, maka masuknya kalau mazhab Syafi'i itu sunnah hay'at. Memang ini ya, kita itu kadang kita mengaku kita mazhab Syafi'i tapi sholatnya ikut siapa gitu kan ya. Gak mempelajari lebih dalam apa itu Syafi'i. Ya, sekarang kita belajar. Sudah? Balik lagi yang ketiga, poin ketiga ya. Sunnah ab'ad memiliki posisi khusus dalam sholat dan tidak mengikuti yang lain. Diingat-ingat.
Sunnah ab'ad itu ada berapa Bu tadi? 6. Berarti itu dia tidak mengikuti yang lain. Satu paket gitu loh. Dia berdiri sendiri. Sementara sunnah hay'ah itu tidak memiliki tempat khusus. Dia bergabung bersama rukun. Tadi misalnya berdiri itu rukun. Maka bacaannya ya itu masuknya kalau madhab Syafi'i termasuk dari sunnah hayat. Misalnya bacaan surah Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah, maka itu termasuk sunnah hayat. Baik, yang keempat sunnah ab'ad tidak dicontohkan atau tidak perlu dilakukan di luar salat selain bacaan salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya jelaskan. Berbeda dengan sunnah hayat. Sunnah hayat itu bisa kita lakukan di luar salat. Misal, contoh begini. Ibu-ibu lagi tidak salat, boleh nggak kita baca takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh nggak kita sedang tidak salat baca tasbih? Boleh. Kita tahu bahwa tasbih, takbir itu sunnah hayat atau sunnah ab'ad? Ayo ibu-ibu loading. Bacaan takbir, bacaan tasbih itu sunnah hayat atau sunnah ab'ad Ummu Ali? Ummu Ali kan itu? Hayat atau ab'ad? Hayat. Ahsantunna jami'an. Berarti sunnah hayat ini bacaannya bisa kita pakai di luar salat, ya kan? Setelah salat kita ada zikir, wirid. Kalau bagi orang-orang Syafi'i mereka mengatakan wirid. Ya, wirid itu maksudnya zikir setelah salat. Maka di situ ada bacaan Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Dalam sunnah hayat bisa dipakai di luar salat. Tapi sunnah ab'ad seperti tadi, ya sunnah ab'ad itu bacaan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah gitu ya misal. Itu dipakai hanya di dalam salat kecuali salawat yang ditentukan atau dimaksudkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh dibaca di luar salat. Misal, contoh, ibu-ibu mau berdoa nih. Mau berdoa. Adab berdoa itu nopo ayo. Biar doa kita itu diijabah oleh Allah tuh kita beradab dulu Bu sama Allah. Adabnya nopo? Sebelum salawat. Allahumma lakal hamdu hamdan hamda wa lakas syukru syukra syukra gitu kata saya sudah ya. Coba deh ibu-ibu. Saya itu senang ya kalau pas misalnya lagi luang mendengarkan doa-doa kunutnya syekh-syekh itu kan mereka mengucapkan pujian-pujian dulu tuh kepada Allah. Allahumma antas samad ya Allahumma antal awal gitu kan. Itu Masya Allah loh doanya tuh mantep gitu loh. Dipuji-puji dulu Allah. Dan memuji Allah itu mereka kadang sampai 15 menit ya. Baru kemudian salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma boleh kalau di luar salat ibu-ibu pakai sayyidina boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu di luar salat. Tapi di dalam salat tidak. Kenapa? Karena di dalam salat tidak ada penjelasan. Ini loh Bu, gini loh. Tidak ada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salawat membaca sayyidina. Ya. Kan kita diminta ketika salat mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis-hadis yang sampai kepada kita, maka di dalam salawat Ibrahimiyah yang ada dalam salat bacaannya tidak ada kata sayyidina. Tapi kalau di luar salat kita mau mengucapkan kata sayyidina, maka itu diperbolehkan. Itu yang saya ambil pendapatnya. Ya, jadi kata sayyidina itu menurut ini kan sebenarnya berasal dari orang-orang Mesir. Ya, orang-orang Mesir itu menyebut orang yang lebih tua itu sayyidi. Sayyidi itu tuanku. Gitu ya. Kalau orang Mesir itu terkenal kalau bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Saudi mereka kalau bersalawat Allahumma salli ala Muhammad. Gitu ya. Jadi beda. Tapi tadi kalau kita mau pakai sayyidina boleh silahkan.
bentuk pengagungan, memuliakan Rasulullah SAW, tapi tidak di dalam salat. Kenapa? Karena ketika salat kita wajib mengikuti apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat diriku salat, kata Rasulullah. Gitu ya ibu-ibu ya. Baik. Tadi sampai mana? Sampai sunnah abad dan sunnah hayat. Baik. Berarti bacaan-bacaan sunnah hayat ini bisa kita pakai di luar salat. Bacaan sunnah abad tidak bisa kita pakai di luar salat kecuali tadi salawat Ibrahimiyah. Namanya salawat Ibrahimiyah. Baik. Sekarang kita masuk ya ke kitabnya. Wal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Bal in dzakarahu waz zamanu qarib atabihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Ya. Di sini kata Syekh, yang namanya fardu, ingat dalam pembahasan Syafi'i, madhab Syafi'i, yang namanya fardu, kalimat fardu itu sama dengan rukun. Kata mereka bahwa apabila kita tertinggal kewajiban atau rukun, maka dalam hal ini kita boleh menggantinya, maksudnya boleh kembali lagi dengan syarat zamannya masih berdekatan. Jadi kita datangkan kewajiban itu. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan rukun dengan sengaja, kita tahu, oh, bacaan surah Al-Fatihah itu adalah bagian dari rukun salat. Terus kita tinggalkan, udah saya nggak boleh baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya alam nasrah laka sadrak, misal. Tapi nggak baca Al-Fatihah, salatnya sah apa mboten? Mboten. Tapi kalau seandainya, pernah nggak ibu? Saya tuh pernah diimami ya oleh salah satu ya tidak perlu saya sebutkan. Itu mungkin beliau lagi memang benar-benar lupa. Lagi salat tuh Allahu Akbar, nggak baca Al-Fatihah. Ya. Tapi kemudian Allah ingatkan di pertengahan. Nah, kalau Allah ingatkan di pertengahan sebelum misalnya habis baca surah Bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, belum rukuk. Terus Allah ingatkan, oh iya, belum baca Al-Fatihah, maka boleh kata sebagian ulama baca surah Al-Fatihah, ditunaikan bacaannya. Ya, karena dia belum rukuk. Ya, masih dalam keadaan berdiri. Gitu. Pernah ibu-ibu salat nggak baca Al-Fatihah? Lupa. Oh iya. Oh pernah. Terus Al-Fatihah nggak akhirnya? Oh nggak tahu ya. Jadi kalau keadaannya masih berdekatan, maksudnya berdekatan tuh kayak tadi surah Al-Fatihah kita keadaannya masih berdiri, maka kita boleh membaca surah Al-Fatihah kalau kita diingatkan oleh Allah sebelum ruku. Gitu ya. Ini fardun, namanya fardun. Baik. Wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Nah, yang wajib ini ibu-ibu setelah kita ganti bacaannya kita tunaikan, maka harus diiringi dengan sujud sahwi. Ya, ringkasannya ibu-ibu sujud sahwi. Jadi sekarang itu kita lagi belajar sebenarnya tentang sujud sahwi. Apa sih sujud sahwi ibu-ibu? Sujud sahwi, as-sahwu. As-sahwu itu artinya lupa. Sahwu itu artinya lupa. Jadi sujud sahwi ini adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang apabila ia terlupa. Nah, ini sujud sahwi. Memang manusia itu tempatnya lupa. Dari kata an-nas, manusia itu nasun, ya kan? Nasun. Itu artinya juga lupa. Ya. Ada hikmahnya nggak sih Bu lupa itu ibu-ibu? Hikmahnya apa Bu Lina? Iya, hikmahnya apa? Katanya banyak. Oh, kalau masih ingat masa lalu yang jelek-jelek gitu ya, maka akan sakit hati terus gitu ya. Makanya lupa. Bagi ibu-ibu nih terutama, ya, kalau masih ingat perjuangan melahirkan tidak dilupakan sama Allah, mungkin nggak mau lahiran lagi. Ya. Alhamdulillah Allah lupakan sejenak ya. Yang keinget adalah pas bayinya brojol, oek gitu kan, bahagia. Akhirnya mau hamil lagi nggak? Mau. Nah, kan berarti dilupakan. Jadi lupa itu ada hikmahnya. Ya, manusia itu tempatnya lupa. Jadi dan lupa tadi kata Bu Lina banyak hikmahnya. Banyak tapi beliau sebutkan hanya satu. Ya. Apalagi hikmahnya Bu? Apa hikmahnya eyang-eyang lupa? Hikmahnya apa yang salamah? Hikmah lupa.
Kalau kita nggak dikasih lupa, kita sebut-sebut kebaikan kita. Yang diperintahkan dalam agama kita itu kalau kita berbuat baik maka lupakanlah, gitu kan ya? Iya nggak ibu-ibu? Jadi ya udah, lupakan. Ya sudah, pahalanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hikmahnya kita tidak lagi menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Bahkan di dalam agama kita itu kita tidak boleh sudah berbuat baik, sudah memberikan sedekah kepada fulan dan fulana kemudian kita sebut-sebut lagi. Nah, itu tidak boleh. Ya, artinya apa? Manna. Ya, itu nggak boleh. Baik. Nah, sujud sahwi ini, teman-teman, hukumnya ada dua pendapat. Yuk kita belajar yuk. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Baik. Dan sujud sahwi ini letaknya ada dua. Bisa dilakukan sebelum salam, bisa dilakukan setelah salam. Yuk fokus yuk. Berarti sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam dan bisa dilakukan setelah salam. Kapan aja ibu-ibu? Sebelum salam. Yo. Sebabnya apa? Kalau dilakukan sebelum salam kondisinya. Ya, apa? Lupa rakaat. Masya Allah. Baik. Kalau lupa rakaat, yang pertama kali ibu lakukan harus ambil yang paling sedikit. Misalnya ana sudah sholat 2 atau 3, 2, 3. Maka dalam hal ini kata Rasulullah SAW ambil yang lebih sedikit, 2. Ya. Jangan ambil yang 3. Kalau ambil 3 barangkali 2. Tapi kalau ambil 2 barangkali 3 kita masih ambil yang 2 gitu. Jadi lebih menenteramkan. Ya betul. Jadi di antaranya sebelum salam itu kata para ulama ada yang pertama adalah ketika kita menambah. Ya, jadi rakaatnya ditambah. Ya, menambah berdiri atau duduk atau ruku atau sujud. Ini sujud sahwinya sebelum salat. Kita menambah. Harusnya berdirinya 3 kali dalam salat maghrib, ini 4 kali. Ya, harusnya berdirinya 2 kali untuk salat subuh, ini 3 kali. Ya, sujud juga sama. Maka ini dilakukannya sebelum salam. Baik. Yang kedua, dilakukan sebelum salam ya ketika tadi kita ragu-ragu. Ini sholatnya berapa nih? 2 atau 3, 3 atau 4. Maka ambil yang mana tadi ibu-ibu kaidahnya? Ambil yang sedikit. Masya Allah. Baik. Kemudian kalau sebelum salam, ini juga ada beberapa kondisi. Di antaranya kata para ulama disebutkan, saya punya ringkasannya sebentar. Biar gampang ya ibu-ibu. Ringkasan sujud sahwi. Sujud sahwi. Oh gini. Kalau kurang, jika kekurangan sesuatu dalam sholat, maka sebelum salam. Kalau kelebihan, maka setelah salam. Ragu-ragu, apakah dia kurang atau lebih? Kalau kita bisa menentukan yang paling kuat, kita menentukan yang paling kuat, kayaknya saya yang paling kuat 3, maka sujudnya sebelum salam. Kalau kita nggak bisa menentukan, maka ditambah lagi dan sujudnya setelah salam. Gini, memang sujud sahwi ini rodo-rodo perlu fokus. Ya, biasanya sujud sahwi itu dilakukan apabila kita ragu. Nggih mboten? Ragu kita sudah 4 atau 3 atau 4 gitu ya. Maka kalau kita ragu kata para ulama dan kita bisa menentukan, oh iya saya 3, ya 3 nih. Berarti itu kan menambahnya sebelum salam. Ya. Tapi kalau misalnya kita ragunya kelebihan dan kita nggak bisa menentukan 3 atau 4, 3 dan 4. Nggak bisa menentukan, kita masih tidak dalam meyakini apa yang kita yakini, maka sujud sahwinya setelah salam. Ya, kalau kita yakin sebelum salam, kalau nggak yakin setelah salam. Ya, itu kata para ulama. Dan memang dalam pembahasan sujud sahwi itu sendiri perlu dibahas panjang kali lebar ibu-ibu. Ya, nanti mudah-mudahan ada pembahasannya di buku ini. Semoga nanti. Ya, baik. Kemudian was sunnah, di sini disebutkan was sunnah la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi. Yang sunnah ini tadi sunnah ada berapa? Ada ab'ad, ada hayat. Yang dimaksud di sini adalah sunnah ab'ad. Maka sunnah ab'ad tidak perlu kita ganti, tidak perlu kita kembali ketika selesai salat. Sudah, karena itu adalah sunnah ab'ad. Lakinnahu yasjudu lis-sahwi. Tapi dia harus ganti dengan sujud sahwi. Ini sunnah ab'ad. Ya. Contoh misalnya, ibu-ibu lupa membaca tasyahud awal, lupa. Ya. Maka ketika lupa membaca tasyahud awal,
dia tidak perlu kembali membaca bacaan tasyahud awal, tapi dia menggantinya dengan sujud sahwi. Ini namanya sunnah ab'ad. Sebaliknya, yang ketiga adalah sunnah hayat. Sunnah hayat itu juga sama, tidak perlu kita kembali. La ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Kita tidak perlu kembali untuk membaca apa yang kita tinggalkan dari sunnah hayat. Wala yasjudu lisahwi, kata muallif, dan kita juga tidak perlu untuk sujud sahwi. Jadi mungkin lebih kepada sunnah hayat, lebih kepada yang ringan-ringan. Misalnya lagi i'tidal harusnya baca sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kita lupa, kita sujud, maka perlu naik lagi enggak ibu-ibu? Untuk membaca bacaannya, bukan gerakannya. Tidak. Perlu sujud sahwi? Enggak, betul. Karena ini masuk dalam sunnah hayat. Jadi rodon jelimet ya sebenarnya, dibagi-bagi, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad ya. Iya enggak? Tapi kan saya harus menjelaskan ini karena bagian dari madhab Syafi'i. Kalau yang di bagian madhab Ahmad itu ya, itu enggak dijelaskan dalam sunnah itu dibagi jadi dua. Enggak ada sunnah ab'ad, sunnah hayat. Ya, baiklah ibu-ibu. Sudah panas belum kepalanya? Mencerna loadingnya. Ya, baiklah. Yuk kita lanjutkan dulu. Wa idza syakka fi adadin ma ata bihi minar raq'a bunya 'alal yakin. Wa huwal aqal wa sajada lisahwi. Betul. Kalau kita ragu, asyak itu adalah raib. Syak. Syak itu dalam bahasa Arab raib. Kalau kita ragu, apa yang kita datangkan dari rakaat 2 atau 3 atau 4, maka di sini bana 'alal yakin. Bana 'alal yakin kaidahnya adalah, ini kaidah usul fiqh ibu-ibu. Kalau kita ragu, maka kita pilih sesuatu yang kita yakini, yang kita yakin. Ya, yang ragu ditinggal. Apa? Syakka wa syauka. Syak wa sangka. Wasangka bahasa Indonesia, syak bahasa Arab. Syak wasangka, ini nggak tahu bahasa Arab dari mana. Syak itu bahasa Arab, sangka itu bahasa Indonesia, digabung syak wasangka. Wallahu taala alam. Tapi yang saya tahu syak itu artinya adalah roib. Roib itu artinya ragu-ragu. Ya, berarti kalau kita ragu-ragu, ibu-ibu, apakah sholatnya 3 atau 4 atau 4 apa 5, nggak ada 5 ya. 2 atau 3 atau 4, maka ambil yang kita yakini. Dan kaidahnya di sini wahwal akal, yang diyakini adalah yang paling sedikit. Ya, yang paling sedikit. Wasajada lisahwi, kemudian sujud sahwi. Maka dari itu ibu-ibu ya Masya Allah, yang namanya sholat tuh gini loh. Biar kita itu nggak ragu-ragu. Pertama, kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, ditaruh dulu dunianya. Ya. Kalau ibu-ibu pengen makan dulu. Ya. Kalau ibu-ibu punya jemuran, angkat dulu. Kalau mau jemput anak selagi masih ada waktu, jemput dulu. Gitu kan? Kenapa? Karena ini yang membuat kita akhirnya bingung. Sholatnya nggak khusyuk. Tadi sholatnya berapa ya? Ibu-ibu, kalau ibu-ibu pas sholat berjamaah, ngecek ibu-ibu khusyuk nggak sholatnya. Coba habis sholat, kan misalnya ada tuh, misalnya akhwat atau ibu-ibu pengen sholat bersama imam. Pas sholat jahriyah, sholat subuh misalnya. Kan ibu-ibu Masya Allah, yang eyang-eyang tuh rajin-rajin. Sholat subuh tuh biasanya pada di masjid. Ya. Coba dicek. Habis sholat subuh kita ingat nggak apa bacaan surat yang dibaca imam? Imamnya bacaannya sudah paling pendek, qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Pas habis sholat kita nggak tahu. Ya Allah, tadi imam baca surat apa gitu ya. Berarti kita nggak fokus. Kita nggak khusyuk sholatnya. Ya. Dan ini subhanallah, sholat khusyuk ini bagian dari ciri orang-orang yang beruntung. Ya. Disebutkan banyak dalam Al-Quran, ibu-ibu. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beruntung dari kalangan orang-orang beriman. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cirinya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana kalau salat itu dalam keadaan khusyuk. Jadi kalau salatnya fokus, kalau salatnya khusyuk, insyaallah tidak ada yang terlupa. Gitu ya. Tapi kalau sholatnya sambil nginget jemuran, sholatnya sambil nginget jemput anak, sholatnya sambil nginget kompor mati atau belum, ya, maka biasanya syaitan masuk dari celah itu. Ya. Dan kita lupa berapanya. Ibu-ibu, nyun sewu, perlu diperhatikan bagi teman-teman ibu-ibu yang sering bukan 1-2 kali. Kalau 1-2 kali wajar. Ya, 1-2 kali mengalami lupa, ini sholatnya
misalnya 1 tahun tuh cuma sekali ibu-ibu sujud sahwi, itu Masya Allah, Allahu Akbar, bagus. Saya nggak pernah nggak pernah saya ragu sholat 2 atau 3, 3, 4, Alhamdulillah. Tapi kalau ada, saya pernah mendapati seorang akhwat terkena gangguan jin. Ya Allah, naudzubillah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari penyakit diganggu oleh jin. Dia kalau sholat ibu-ibu, ya sering kali lupa. Ya, lupa sudah baca belum, bacaan ini, sholatnya 2 atau 3, 3 atau 4, itu sering sekali. Bahkan diganggu oleh jin dalam kondisi dia sudah takbiratul ihram, ada was-was dalam dirinya, kayaknya takbiratul ihramku belum khusyuk. Sehingga takbiratul ihramnya berkali-kali. Dan ini bagian dari penyakit. Ya bukan lagi lupa, itu sudah penyakit. Was-was namanya. Dan ini harus diruqyah. Ya. Di nun sewu ibu-ibu, yang namanya ruqyah itu bukan untuk yang kesurupan saja. Tapi dari ada ketika ada penyakit, hal-hal yang penyakit, baik itu tadi penyakit gangguan jin ataupun penyakit jasmani, ya bukan ruhani saja, maka itu juga boleh diruqyah. Ya, dan lupa itu adalah sesuatu yang wajar kalau tidak terulang-ulang. Ya, kalau terulang-ulang terus berarti ada sesuatu di dalam diri kita. Itu nggih ibu-ibu. Baik. Wa sujudus sahwi sunnah. Nah, di sini madhab Syafi'i, beliau mengambil pendapat bahwa sujud sahwi itu sunnah. Ya, kan tadi saya bilang ada 2 nih. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau di sini sujud sahwinya kata Imam Syafi'i, kata madhab Syafi'i adalah sunnah. Wa mahallahu qabla salam. Kalau di dalam madhab Syafi'i semua sujud sahwi itu sebelum salam. Gampang ini. Ya. Jadi gampang. Nyiriin ibu-ibu ikut madhab Syafi'i, maka sujud sahwinya sebelum salam semuanya. Mau ikut madhab siapa? Madhab Syafi'i. Kalau mau ikut madhab Syafi'i, sujud sahwinya sebelum salam. Ya. Tapi kalau madhab yang lain dibedakan sebelum salam atau setelah salam. Nah ini yang membuat kita kadang bingung sebelum atau setelah. Kalau bingung-bingung, saya mau ngambil pendapatnya Syafi'i aja Ustazah, madhab Syafi'i, ya boleh silakan sebelum salam. Gitu ya. Baik. Kita ambil lagi ibu, faslun wa khamsatu awqatin la yusalli fiha illa salatun laha sabab. Tadi Mbak Desi tanya Ustazah untuk sholat berapa bab lagi? Berapa bab lagi ya Mbak Desi ya? Sekedap. Kita lihat ibu-ibu. Ini ada sholat kusuf, ada sholat wasolatul kusufi, wasolatul khawfi. Berapa bab lagi di situ? Masih banyak ya ibu-ibu ya. Sampai bab siam. Masya Allah. Sebelumnya ada bab. Mbak Desi kalau di saya masih sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lembar lagi Mbak Desi. Kalau bahasa Arabnya loh 10 lembar lagi. Bahasa Indonesianya bisa 20. Karena biasanya bahasa Indonesia itu lebih panjang. Ya jadi sabar ya. Baru nanti masuk bab zakat. Ya Allah ibu-ibu, ini bab salat aja kita kadang butuh loading ya. Gimana nanti bab zakat? Ya, bab zakat juga ini semoga Allah mampukan kita semuanya. Ya, karena nanti biasanya ada hitung-hitungannya sedikit. Ya, enggak apa-apa. Belum nanti bab waris. Tambah-tambah. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Ada 5 waktu salat yang dilarang. Wa khamsatu awqatin la yusalli fiha illa salat laha sabab. Kecuali salat yang dia punya sebab. Ada 5 waktu salat yang kita dilarang untuk salat di dalamnya. Ya, ada 5 waktu yang kita dilarang untuk sholat di dalamnya. Udah itu dulu aja fokusnya deh. Nanti terakhir baru saya jelaskan, kecuali misalnya sholat yang ada sebabnya kayak tahiyatul masjid. Kita bahas dulu apa saja waktu yang dilarang sholat. Yang pertama, setelah sholat subuh itu dilarang sholat. Setelah sholat subuh nggak ada sholat lagi, sudah. Tapi izin saya menyampaikan, kecuali ya. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Itu nggak ada, habis sholat subuh terus ada sholat lagi, nggak ada sunnah ba'diyah subuh, nggak ada. Adanya sunnah qobliyah subuh. Sudah? Saya izin menjelaskan ibu-ibu terkait ini. Kalau misalnya begini, kasusnya, ibu-ibu sudah terbiasa
setiap hari Allah mudahkan untuk sholat qobliyah subuh. Ya, sudah setiap hari ini Allah mudahkan untuk sholat qobliyah subuh, udah harian gitulah. Tiba-tiba pada suatu hari karena mungkin ibu-ibu tidurnya terlalu malam, terlalu larut, yang biasanya bangun jam 3:30 gitu kan ya. Yang biasanya bangun jam 3 sholat malam dulu, sholat witir dulu, qiyamul lail, tahajud. Tiba-tiba Allah bangunkan jam 5:15. 5:15 udah terbit belum ya? Belum. Oke. Atau Allah bangunkan jam 5. Ya. Berarti itu masuk kalau jam 5 bisa qobliyah. Sedikit lagi mau terbit misalnya. Ya. Maka dalam hal ini yang perlu dilakukan dengan cepat, ibu harus sholat subuh dulu. Ya, ngejar waktu. Nanti setelah sholat subuh selesai, bagi teman-teman yang sudah terbiasa, ini syaratnya yang sudah terbiasa, yang bolong-bolong nggak boleh. Yang sudah terbiasa harian, maka kata para ulama, sebagian ulama mengatakan diperbolehkannya kita mengqadha sholat qobliyah. Niatnya qobliyah. Tapi syaratnya tadi ibu-ibu yang sudah terbiasa. Kalau yang bolong-bolong misalnya ya tiba-tiba sholat setelah subuh itu nggak boleh. Ini yang sudah terbiasa, ya itu boleh. Syaratnya tadi apa? Yang sudah terbiasa. Kemudian waktu yang kedua yang dilarang untuk sholat adalah ini, hati-hati nih. Banyak kita sholat di waktu ini dengan alasan sholat syuruk. Padahal matahari baru terbit. Nah, ini nggak boleh. Yang kedua, inda tulu'iha. Ketika matahari terbit. Jadi pas matahari terbit itu nggak boleh sholat. Ya. Yang pertama kan tadi habis subuh sampai matahari terbit. Yang kedua adalah ketika matahari itu terbit. Itu nggak boleh. Matahari terbit sekarang jam berapa ibu-ibu? Yo dilihat waktu sholat Yogyakarta. Jam berapa? 5:39 itu terbit, ya berarti tidak boleh sholat. Anak-anak muda zaman sekarang, ya malamnya nongkrong-nongkrong, ngupi-ngupi, ya apalagi ibu-ibu ngafe-ngafe. Akhirnya sholatnya diterjang bangun-bangun matahari sudah terbit. Ya ada nggak kira-kira yang begitu? Banyak, ya kan? Dan nas'alullah as-salamah. Ini bagian dari syaitonir rajim. Ya kalau sampai ada para pemuda yang membiasakan dirinya sholatnya di luar waktu sholat, khawatir sholatnya nggak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena dia melalaikan. Ya, harusnya bangun tapi nggak bangun dan tidak diikhtiarkan untuk tidur lebih awal. Ya, dan ini bagian dari penyakit zaman sekarang. Ya, jadi kalau ada orang sholat pada waktu matahari terbit langsung itu nggak boleh. Jam berapa tadi? 5:39. Sampai kapan ibu-ibu tidak bolehnya? Hatta tatakamal wa tarfa qadra ramhin. Sampai dia naik sedikit. Ya. Jadi ditunggu dulu. Makanya kalau di Madinah itu ada, kalau di Masjid Nabawi ibu-ibu ada tulisannya tuh. Terbit matahari jam berapa, duha jam berapa. Nah kita ambil kalau mau sholat syuruk di waktu duhanya. Mungkin kalau di ini Masjid MPB ada tulisannya nggak sih? Syuruk atau duha tulisannya? Syuruk. Terbit habis itu ada duha. Nah ini duha nih. Berarti sama kayak Masjid Nabawi. Masya Allah. Ya. Kalau terbit jangan dulu sholat. Tunggu sebentar sekitar 10 menit. Kalau pengen lebih aman 15 menit baru sholat. Ya. Dan tidak banyak orang tahu ini. Seringnya matahari baru terbit gitu ya, baru bersinar langsung sholat. Ini nggak boleh. Ya, tunggu dulu sebentar. Ya, tunggu baru kemudian sholat dan bisa diniatkan sholat duha. Ya, sholat syuruk itu kan sholat di awal, ya, di awal pagi setelah matahari terbit. Ya, oke. Yang ketiga ibu-ibu, wa idastawat hatta tazul. Di sini disebutkan oleh para ulama. Wa idastawat itu ketika matahari tepat berada di atas kepala kita. Kapan tuh? Matahari sedang berada di atas kepala kita, kita nggak boleh sholat. Coba ibu-ibu, waktu sholat duhur Yogyakarta jam berapa? Udah ada ya? 11:41. Berarti pas berada di atas kepala kitanya jam berapa itu? Jam 11:30. 11:30 itu
tepat berada di atas kepala kita, nggak boleh. Tunggu sebentar sampai condong, ya, maka boleh kita sholat dan itu sudah masuk waktu sholat duhur. Makanya ibu-ibu begini, ada kaidahnya, ini penting untuk kita. Kalau kita mau sholat duha, jangan mepet duhur. Nah, ini penting. Para ulama mengatakan kapan akhir waktu sholat duha? Ada yang mengatakan setengah jam sebelum masuk waktu sholat duhur. Ada yang mengatakan 1 jam sebelum masuk waktu sholat duhur. Ya, kan panjang tuh. Seperti sekarang misalnya tadi syuruk jam berapa terbit? Jam 5.39. Berarti ada space waktu dari jam 6 lah. Kita ambil yang aman ya ibu-ibu ya. Jam 6 sampai setengah 11 itu masih boleh untuk sholat duha. Ya, jangan mepet-mepet duhur, itu tidak boleh. Ya, karena itu adalah waktu yang dilarang untuk sholat. Baik. Yang keempat adalah dari sholat asar hingga matahari tenggelam. Itu nggak boleh sholat, maksudnya yang disebutkan di sini bukan sholat wajib ya, sholat sunnah. Tidak boleh ada sholat sunnah dari waktu setelah sholat asyar sampai tenggelam matahari. Disebutkan di sini ba'da salatil asri hatta taghrub asy-syams. Dan terakhir wa 'indal ghurubi hatta yatakamal ghurubuha. Yang terakhir dari matahari mulai tenggelam. Jadi ini loh Bu, matahari itu kalau ibu-ibu perhatikan, saya tuh senang mengamati matahari terbit, matahari tenggelam Bu. Indah gitulah. Iya nggak sih ibu-ibu? Makanya kan banyak diburu tuh orang-orang pada naik ke atas gunung ngapain? Lihat sunset, sunrise gitu kan ya. Karena memang subhanallah indah sekali. Coba bagus sekali. Coba ibu-ibu lihat deh kapan-kapan. Diperhatikan ya. Matahari itu kalau tenggelam tuh nggak langsung mengislep. Ya, tapi dia perlahan dari kuning hilang jadi bagus gitu kan? Iya nggak ibu-ibu? Dan ternyata orang-orang, kalau saya pernah belajar kapan moto terbaik itu katanya ya ketika jam-jam itu bagus. Ini mataharinya tidak terlalu silau. Ya, jam-jam sunset, sunrise gitu-gitu ya. Nah itu tuh moto pemandangan tuh bagus, pas. Jadi mungkin pencahayaannya tuh pas gitu ya. Nah, ketika matahari tenggelam, mulai tenggelam tuh, masuk ke dalam sampai tenggelam sempurna, maka itu nggak boleh sholat sunnah. Berarti yang gampang, biar gampang, yang dilarang untuk sholat adalah setelah sholat asar sampai matahari tenggelam secara sempurna. Sudah, itu dilarang ya. Kapan boleh sholat sunnah lagi? Ketika sholat maghrib sudah tiba. Ya, maka berarti sholat maghrib itu ditandai dengan apa ibu-ibu? Kita sudah belajar. Ayo kita lihat alam. Ya, kalau sudah ada mega merah. Nah, masih ingat nggak? Kan kita udah belajar waktu-waktu sholat di awal-awal. Dibuka lagi. Ummu Ali dibuka catatannya, Mbak Desi dibuka, Mbak Ika dibuka catatannya. Waktu-waktu sholat. Ya. Kapan waktu sholat maghrib? Ya oke. Ketika tenggelamnya matahari berarti muncul apa? Dengan tenggelamnya matahari kemudian ada muncul apa? Mega merah. Subhanallah. Saya pernah ibu-ibu lagi safar di tol itu biasanya kelihatan banget. Ya. Itu masuk waktu maghrib itu bener ada mega merah. Subhanallah. Dan indah sekali. Ya Allah. Jadi termasuk bagian dari zikir kepada Allah manakala kita melihat keindahan yang ada di alam ini, kemudian kita berzikir kepada Allah. Subhanallah. Ya, dan ini bagian dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Masya Allah. Jadi pergantian matahari, pergantian bulan. Kalau ibu-ibu lihat bulan juga pergantiannya tuh indah sekali. Dari mulai bulan sabit gitu ya, sampai bulan purnama. Coba deh diperhatikan. Ya, orang itu kan ngejer mandi bulan katanya ya. Mandi bulan tuh gimana? Malam-malam ada di luar rumah ya. Terus bermandikan bulan. Kenapa? Karena Masya Allah ya, bulan, matahari tuh indah sekali. Apalagi kalau teman-teman dilihatkan dengan bintang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bintang itu juga indah. Semua ciptaan Allah indah. Masya Allah. Baik. Berarti ada berapa ibu-ibu? Ada 5. Yang pertama tadi apa? Yang kedua?
Oke, yang ketiga. 4. 5. Oke, baik. Sekarang kita bahas sholat-sholat yang ada sebabnya. Contoh, yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid. Misal, ibu-ibu datang kajian ba'da asar. Biasanya mulai kajian jam pinten, jam 4. Oke, masuk masjid, kan tadi sepakat, ba'da asar kan gak ada sholat, ya kan? Masuk masjid boleh sholat nama betul? Boleh. Kenapa? Karena ini termasuk sholat dawatul asbab. Sholat yang punya sebab. Ya. Dan itu eman ibu-ibu. Kalau panjenengan masuk masjid jangan langsung duduk. Ya. Sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Dan ini bagian yang seharusnya kita lakukan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ibu-ibu, kata para ulama, ya termasuk diantaranya adalah sholat jenazah. Tapi sholat jenazah juga ada yang dilarang. Ya. Dan ini para ulama berbeda pendapat. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.